Nah, kita akan masuk ke bab baru, yaitu yang namanya fungsi-fungsi transenden. Jadi, di matematik tuh ada dua kelas besar fungsi. Yang satu fungsi aljabar. Apa itu fungsi aljabar? Itu fungsi yang udah kita kenal semua di bab-bab sebelumnya. Kecuali fungsi trigonometri. Ini termasuk fungsi transenden ya. Jadi fungsi aljabar tuh ya polinom, polinom bagi polinom, akar, dan sebagainya. Nah, yang di luar fungsi aljabar namanya fungsi transenden. Yang udah kita pelajari baru fungsi trigonometri, sin, cos, tangen, dan teman-temannya ya. Nah, di bab ini akan dimunculkan fungsi-fungsi transenden yang lainnya. Banyak nanti. Oke, saya sebelum masuk ke definisinya, yang pertama ini akan memunculkan fungsi logaritma asli. Kita lihat dulu ini, fenomena ini. Integral dari X kuadrat ini gitu ya. Jadi kalau diintegralkan, pangkatnya naik 1. Ini X pangkat 1,5, jadi X pangkat 2,5. Kemudian 1 per pangkatnya ya. X pangkat 1 jadi ini. X pangkat setengah jadi ini. X pangkat 0 jadi ini. X pangkat min setengah lanjut. Naik pangkatnya 1, min setengah tambah 1 jadi setengah. 1 per setengah gitu ya. Min 3 per 4. Nah ini saya angkanya akan menuju min 1 nantinya. Min 3 per 4 naik 1 tambah 1 jadi pangkat 1/4. Kali 1 per 1/4. Makin dekat ke min 1 ini. Min 99 per 100. Kita integralkan. Ini naik 1 tambah 1. Jadi tinggal 1/100. Kali 1/1 ini ya. Ini makin dekat lagi ke min 1. 999. Sudah bacanya juga susah. Hampir 1 gitu ya. Salah ya, kurang 9-nya ya. Kurang 9-nya. Ini gitu. Nah, 999.999 per 1 juta minus. Kalau diintegralkan naik 1, jadi ini ditambah 1, jadi tinggal 1 per sejuta. Kali 1 per 1 per sejuta. Nah, masalahnya kalau min 1, kalau pakai rumus yang di atas ini semua, pangkatnya naik 1 jadi 0. Ini 1/0. Nggak boleh. Nggak ada 1/0. Gitu ya. Nah, bagaimana jadi? Nah, untuk itu kita lihat fungsi ini. Coba perhatikan ini ya X min 1 atau per X. Sekarang di sini saya ganti dengan T, variabelnya sama aja. Karena ini ada batas X-nya, jadi ini jangan X lagi gitu. Kalau ya. Oke, integral 1 per T dt, kita nggak bisa ngitung seperti ini. Karena membagi 0 nggak ada. Jadi rumus yang sebelumnya nggak berlaku. Nah, tapi kita perhatikan kalau ini seperti dt, dihitung integral tentunya dari 1 sampai x. Ya. Coba gambarnya gimana sih? Gambarnya, kalau saya gambar berarti ini ada sumbu T, ini ada sumbu Y, saya gambar Y sama dengan 1 per T, ini fungsi ini. Fungsi ini. Tuh Y sama dengan seperti saya gambar yang di kanan sumbu Y aja. Gambarnya adalah seperti itu ya. Sebenarnya masih ada di sini kayak gitu juga. Tapi kita nggak gambar yang negatifnya. Yang mau dipakai yang di sini aja. Nah, kemudian titik T sama dengan 1. T sama dengan 1.
Ini. T sama dengan 1. Katakan X-nya di kanan 1. X-nya ada di sini. Jadi integral ini adalah tak lain menghitung luas ini ya. Luas ini. Kalau X-nya variabel bisa berubah-ubah, maka ini hasilnya adalah sebuah fungsi dalam X. Tapi kita belum tahu fungsinya. Karena tadi kan anti turunannya bukan ini, nggak boleh. Tapi ini kita lihat bahwa integral yang batasnya X itu adalah sebuah fungsi. Gitu ya. Sebuah fungsi dalam X. Nah, karena dia sebuah fungsi, tapi anti turunannya kita nggak tahu, maka dinamakan aja bentuk seperti ini sebuah fungsi X dengan nama ln X gitu ya. Jadi ln X adalah bentuk ini, fungsi yang bentuknya integral gini. Dengan ketentuan X-nya harus lebih besar 0. Perjanjian itu. Ya, yang bikin gitu, nggak tahu zaman dulu ya. Karena memang keperluannya nanti ini. Oke, jadi apa itu ln X? Ln X adalah ini. Gitu ya. Nah, dari situ kita udah bisa ngitung turunannya secara langsung. Turunan dari ln X apa? Turunan dari ini. Pakai teorema dasar kalkulus yang ke-1. Yaitu T-nya diganti X aja. Jadi hasilnya turunannya adalah 1, kok merah? 1 per X gitu ya. Diturunkan dari sini ya. Diturunkan dari sini. 1 per X. Bentuk integral. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat arti geometri. Kalau arti geometri itu digambar sebagai luasan, luas daerah. Kita lihat. Kalau ini sebenarnya udah saya bikin di sini. Kalau X-nya lebih besar dari 1, ln X tadi adalah ln X adalah ini. Integral 1 sampai X. Integral 1 sampai X seperti dt. Nah, di gambar bawah ini grafik Y sama dengan 1 per T. Salah ini. 1 per T. Ini sumbunya T ya. Diintegralkan dari 1 sampai X. X-nya berapa? Variabel. Bisa di mana aja X-nya. X ini bisa di mana aja. Nah, tapi untuk X besar 1, ini tak lain adalah luas daerah B ini. Kalau X-nya kecil dari 1, tapi harus positif. Kalau X-nya kecil dari 1, maka ini 1 sampai X. X-nya kecil 1. Yang ini 1 sampai X. Saya ubah batasnya supaya dari kecil ke besar. Ditukar batasnya. Kalau ditukar batasnya integral itu jadi minus. Dan ini tak lain integral X sampai 1. X sampai 1 dari seperti ini, fungsi ini adalah luas yang A ya. Jadi ada minusnya. Dengan demikian kita lihat gini. Ln setengah pasti kecil 0. Kan X-nya di antara 0, 1. Kalau setengah integral 1. Ini ln setengah tuh sama dengan menurut definisinya integral 1 setengah. Dia pasti negatif. Karena minus luas ini. Gitu ya. Kalau ln 1 berapa? Hah? Integral dari 1 sampai 1. 0 ya. Integral di 1 titik. Jadi kita punya gini. Ln X itu akan lebih kecil dari 0 kalau X-nya di antara 0, 1. Ln X itu akan besar 0 kalau
X-nya lebih besar dari 1. Ln X itu sama dengan 0 kalau X-nya 1. Ln 1 itu 0 ya. Ln kurang dari 1 negatif, ln lebih besar dari 1 positif. Oke, itu cerita munculnya fungsi ln gitu ya. Ada yang mau nyalin? Hah? Apa yang mau disalin? Kebanyakan. Gitu. Sok katanya. Dah nanti aja nyalinnya. Nah, saya balik ke slide-nya. Jadi ini saya nggak ceritakan lagi. Ini menceritakan integral ini. Kalau K-nya sama K-nya 1 per T itu nggak bisa pakai rumus ini. Kalau T-nya ini pangkatnya 1, kita definisikan sebagai fungsi ln. Salah lagi ini. Ini X besar 0, bukan T. Batasnya itu. X besar 0. Save dulu. Nah. Oke. Ini juga salah. Ini T. Grafiknya ini T. Itu yang X betul. Ini juga ada salah. Oke. Nah. Coba kita lihat soal-soal ini. Nomor. Ya saya crop aja. Ini satu-satu. Ya silahkan. X-nya sebenarnya penting ya. Iya. Kalau kita definisikan X kurang dari 0, kalau sebuah CDT itu min plus min X. Perjanjiannya hanya positif. Sebenarnya asal konsisten boleh, tapi nanti seluruh buku di dunia harus itu. Udah janjian gitu. Udah janjian. Udah janjian hanya didefinisikan untuk X yang positif. Ya. Jadi ln sesuatu ininya harus positif. Bukan berarti X-nya selalu harus positif ya. Kalau ln X kuadrat, X-nya boleh negatif. Yang harus positif ininya. Gitu ya. Supaya nggak nyebrang ke 0. Gitu ya. Supaya nggak nyebrang ke 0. Gitu. Minlon kok mutlak. Luasnya sama, cuman beda. Mau ditambah definisinya di seluruh real, tapi nggak di 0. Boleh, tapi nanti bikin matematika yang baru lagi. Muncul lagi yang baru gitu. Ya, bisa kalau mau. Bisa ya. Nah, cuma kita udah janjian. Mungkin ini dulu berdasarkan keperluannya. Keperluannya untuk ya cukup ln yang parameternya positif. Gitu ya. Nah, boleh. Kayak sama aja kayak akar X kuadrat. Kenapa harus positif? Boleh didefinisikan negatif. Asal konsisten semua rumusnya ke bawah nanti. Pakai itu. Jadi kalau min 9 kuadrat gitu. Boleh min 9. Tapi konsisten nanti semua. Nah gitu ya. Oke. Nah. Coba ini saya mau hitung. Saya ingatkan lagi ini. Kalau saya punya Y sama dengan. Ln lagi. Sin X turunannya adalah cos X gitu ya. Kalau Y sama dengan sin X pangkat 3 turunannya apa? Hah? Sin jadi cos sama ya. Yang luarnya dulu. Cos X pangkat 3 kali 3X kuadrat gitu kan? Pakai aturan rantai. Turun yang paling luar, kemudian kali turunan dalamnya. Nah, ini sama. Turunan ini tak lain. Tadi apa? Tadi turunan dari Y sama dengan ln X. Tadi udah dapat Y aksennya apa tadi? Hah? Udah dihapus. Ini. Dari mana ini tadi? Ini diterapkan teorema dasar kalkulus yang ke-1.
bentuk integral ada X-nya diganti, langsung dapat gitu ya. Oke. 1/X. Sekarang dapat fungsinya ln akar X. Jadi kayak ln U gitu ya. Turunannya apa? Ya 1 per dia. Dia itu akar X. Kali turunan yang lebih dalamnya. Akar X diturunkan 2 akar X gitu ya. Begitu. Ya 1/2 akar X kuadrat. Karena X-nya besar 0, jadi sebenarnya gini. Akar X kuadrat itu mutlak X. Tapi X-nya besar 0, jadi gini saja gitu ya. Boleh keluar. Karena X-nya lebih besar dari 0. Oke, yang kedua. Saya crop lagi. Yang kedua. Nah, ini. Tunjukkan turunan dari ln mutlak X sama dengan 1/X. Coba saya lihat ini Y sama dengan ln mutlak X. Daerah definisinya apa? Sama dengan Fx gitu ya. Supaya bisa nulis ini DF gitu. Apa? Ingat, ininya harus besar 0. Jadi X-nya berapa? Semua bilangan real kecuali 0. Betul? 0 nggak boleh. Kan ininya harus lebih besar 0. Oke, jadi X-nya boleh positif, boleh negatif di sini. Nah, gimana mencari turunannya? Biasa kalau ada mutlak ya buka dulu. Kalau X kecil 0 menjadi ln min X gitu ya. Jangan dipandang ini negatif ya. Karena X-nya negatif. Min kali min jadi plus gitu. X-nya kan untuk yang X kecil 0. Kalau X-nya udah besar 0, mutlak tuh dibuka menjadi X saja. 0 nggak diikutkan. Karena nggak termasuk daerah definisi. Turunannya, ya turuninnya satu-satu. Ln min X menjadi 1/min X kali turunan dalamnya ini. Min 1. X kecil 0, yang ln X 1/X saja. Ternyata bentuknya sama aja ya. Ini kan min kali min jadi plus, jadi bisa disatukan. Dengan, nulisnya gimana sih? Kok sama dengan terus? Ini tulis saja di bawahnya sama dengan 1/X jadi 1. X-nya nggak boleh 0. Semua bilangan real yang nggak 0. Oke? Gampang kan? Nah, dengan demikian saya punya kalau ini diintegralkan balik lagi jadi ini ya. Anti turunannya. Anti turunan dari 1/X dx. Hati-hati bukan ln X tapi ln mutlak X ya. Ditambah konstanta. Gitu. Diingat-ingat ini ada mutlaknya nih. Suka lupa di ujian nih mutlaknya. Padahal nanti dijebak di situ nanti lanjutan soalnya. Itu ya, ln mutlak X. Kenapa demikian? Karena kalau ini diturunkan ruas kanan, ya jadi ini. Oke, ini yang kanan ya. Ya ini dalam U, saya dalam X sama aja. Kalau seperti dt ya ln mutlak T gitu. Lanjut, soal berikutnya. Nah, ini kita pakai substitusi kayak biasa. Oke. Masih nyalin kertasnya? Sok. Integral ini. Nah, kita lihat ini pakai substitusi. Ya pasti ini hasilnya lawannya lagi ngebahas lawan. Kita lihat tapi yang di bawah ini kalau saya turunkan menjadi ini kan 2X
dx gitu ya. Nah, x dx-nya ada. Jadi pas. Jadi saya substitusi. Substitusi U atau apa aja, asal jangan X lagi. Nah, saya harus mencari hubungan DU DX ya. DU DX, DX-nya nanti taruh di kanan. Min 2X DX. Nah, ini bisa karena ini punya. Ini punya. Tuh, sama kan? Konstanta mah. Ikutin aja nanti dicocokkan. Jangan lupa kalau ada batasnya disubstitusi. Untuk X sama dengan min 1, U-nya berapa? Kenapa ini saya nulis X min 1? Kan ini DX. Ini batas X. Mau diubah jadi batas U. X-nya min 1, U-nya masukkan ke sini. 9 ya. X-nya sama dengan 3, U-nya. Jadi kalau ini saya sebut si K penjahat itu. K sama dengan berapa? 91 ya. X dx-nya min setengah DU ya. Jadi saya ini taruh di depan aja min setengahnya. 91 DU-nya nanti di belakang 1 per U DU gitu ya. Ini X dx-nya habis menjadi min setengah DU. Oke. Ini sama dengan min setengah integral 1 U DU adalah ln salah mutlak U. Lupa mutlaknya. Kalau integral tentu nggak usah pakai konstanta lagi ya. Sama dengan min setengah ln apa? Salah. 91 ya. Ln 1 nggak usah pakai mutlak karena udah positif. Sebenarnya mutlak 1 gitu ya. Tapi nggak usah. Ditambah setengah ln mutlak 9 ya ln 9 aja. Ln 1 tadi berapa? Ingat ln X itu 1 sampai X per T dt. Ln 1 0. Jadi tinggal setengah ln 9. Ya ln 9 nggak bulat, biarin aja gitu. Oke? Tanya dulu. Oke, lanjut ya. Nah, beberapa sifat fungsi ln nggak saya buktikan ya. Tapi ln 1 mah gampang. Ln 1 berarti integral dari 1 sampai 1 gitu ya. 0. Yang ini buktinya, si Neng kenapa? Oke. Tadi ln 1 0 udah ya. Yang B buktinya agak tricky. Kita nggak usah bukti-buktinya. Nanti tersesat di situ ya. Kadang-kadang saya berikan satu buah yang agak ringan aja. Tapi akan dipakai. Jadi harus ingat. Ln AB, A kali B itu bisa dipecah menjadi ln A tambah ln B. Buktinya lengkap di buku Purcell-nya kalau mau lihat. Dia yang suka matematik mungkin nanti lihat-lihat bukti-buktinya, pindah matematik. Ln A per B, ln A kurang ln B. Jadi kalau bagi menjadi kurang kali ini ln A pangkat R pangkat bisa ke depan. Gitu ya. Udah percaya aja kalau kenapa nanti ya harus saya buktikan gitu. Kenapa ini berlaku gitu. Ya harus lihat buktinya. Kita nggak bahas buktinya, tapi makainya harus bisa. Nah, grafiknya kita lihat. Grafiknya. Saya mau mengamati grafiknya. Tadi kalau ln 1 0, berarti kalau X-nya 1, Y-nya 0. Berarti saya udah bisa menggambar potong grafiknya kayak gini. Skat dulu nanti semuanya. Melalui ini. 1,0 ya. X ini Y. Y ln X. Kemudian kita lihat turunannya. Turunan ln X per X tadi ya. Turunan mutlak X juga per X. Tapi ini mau dilihat yang tanpa mutlak ln X.
Turunannya 1/X. Jadi, karena X-nya besar 0, ini selalu positif, betul? Jadi grafiknya saya lengkapi lagi tadi. Melalui 1,0, selalu monoton naik, betul? Selalu monoton naik. Boleh nggak grafiknya gini? Naik. Nggak boleh, kan harus positif X-nya. Ini nggak boleh. Yang X-nya negatif sama 0 nggak ada. Jadi yang boleh, ya pokoknya naik, ya nggak tahu gimana lah naik, pokoknya naik. Naik, molar, leor gitu, naik aja pokoknya tuh naik. Naiklah dia ke surga. Oh, gitu ya. Naik. Nah, kemudian kita lihat lewat turunan 2 kecekungannya. Turunan 2-nya kalau ini diturunkan menjadi ini, selalu negatif, betul? Berarti grafiknya cekung ke bawah terus. Naik, cekung ke bawah. Jadi gambarnya, melalui 1,0 tadi, naik, cekung ke bawah. Jadi gambarnya gitu. Nah, cekung ke bawah ya. Eh, jelek. Nah, gitu. Ini pokoknya nggak rege-rege gini, cekung ke bawah. Cekung ke bawah dan naik. Jadi kecekungan nggak ada hubungannya dengan naik turun ya. Kecekungan hanya lengkungannya aja. Kemudian ini saya nggak buktikan ada di soal latihannya di buku Purcell halaman sekian. Dia kalau X menuju 0 dari kanan, menuju mintak hingga ini. Kalau X menuju 0, nggak boleh 0 ya X -nya. Selalu besar 0. Tapi menuju 0 dari kanan, ini menuju mintak hingga. Jadi ini turun terus. Turunlah dia ke neraka. Gitu ya. Kenapa ya? Kalau ke bawah itu sering diasosiasikan ke neraka. Neraka berarti ada di Amerika. Di bawah. Di balik sana. Kemudian kalau X menuju tak hingga ke kanan terus, itu akan jadi tak hingga. Nggak boleh mainan HP. Nanti disita lah sehari. Jadi kalau X-nya ke kanan terus, dia naik terus. Nggak ada asimptotnya. Kalau ada asimtot mungkin terbatas dia. Ini enggak. Kalau ada garis mendatar, ke kanan terus ditabrak aja gitu naik terus ya. Cuma naiknya lambat. Ya. Oke, ini jangan dilupakan nih. Ln X tempel dah gitu. Kalau perlu ujian digambar di sini. Biar bisa saling lihat. Tapi ditato supaya sama pengawas, itu nggak boleh harus dihapus, nggak bisa itu. Ini tato dari SD gitu. Kayak ln X kayak gini ya. Jangan lupa nih, jangan lupa ingat-ingat cuma satu aja ini ln X gitu ya. Ini naik terus. Nah, berikutnya ini soal-soal saya akan bahas hanya sampai sini hari ini, yaitu ln X bisa digunakan untuk membantu menghitung turunan yang rumit. Nah, kalau saya punya fungsi ini, mau diturunkan pakai pembagian bisa. Turunan ini dikurangi ini kali turunan ini dibagi ini kuadrat. Tapi hitungannya rumit. Dengan bantuan fungsi ln, nggak lebih pendek, tapi hitungannya buat kita jadi gampang gitu. Nulis mah panjang nggak masalah. Asal sederhana aja ya. Coba saya akan jelaskan bagaimana pemanfaatan fungsi ln untuk menghitung turunan. Oke. Sebelumnya. Kalau saya punya turunan ke X dari ln ininya, fungsi dari X, U-nya. Ini apa?
Ln itu selalu 1/dia. Dia itu si UX ini. Ini artinya bukan U kali X ya. Ini U fungsi X. Dikali turunan dalamnya ya. U aksen atau DU DX. DU DX atau sama aja ini DU DX itu U aksen X. Kalau turunan X dari ln Y kuadrat, Y-nya fungsi X menjadi apa? Kali turunan ini. Y kuadrat 2Y. Kali turunan dalamnya lagi si Y. Gitu ya. Sekali lagi yang ini jadi nggak bisa gerak. Apa? Seperdiah dulu kali turunan ini. Oke, setelah itu tahu yang ini gampang. Cara menghitung penurunan fungsi pakai ln, itu caranya kedua ruas kita ln-kan. Ln 1 min X kuadrat, saya tulis pangkat setengah gitu ya. Sama aja ya. Ada maksudnya nanti X ditambah 1 pangkat 2/3. Nah, kemudian kita manfaatkan sifat ini. Sebentar, dikecilin dulu. Sifat-sifat tadi. Pembagian jadi kurang. Saya manfaatkan. Belum diturunkan. Baru ditulis aja. Ln Y sama dengan ln 1 ditambah, tambah. 1 kurang X kuadrat pangkat setengah dikurang ln X tambah 1 pangkat 2/3. Masih ini. Sederhanakan lagi. Kan gampang nih ngitungnya meskipun panjang. Pangkat tadi bisa keluar ya. Ini pangkat bisa ke depan. Loncat indah. Sok yang berani loncat indah dari Disaraga, dari yang paling atas, dapat bonus nilai. Nanti janjian waktu saya mau lihat itu. Iya nggak apa-apa, itu cuma serem aja, airnya 4 meter aman. Gitu. Jangan takut-takut nanti kebaduk pinggirannya. Capek gitu. Gitu. Ya. Yang berani lapor, nanti kita janjian waktu lihat nonton. Ya, siapa tahu ada yang atlet loncat indah. Dulu mas saya berani. Cuma saraganya belum ada. Jadi cuma yang di itu Sampurna aja yang pendek ya. Cuma segini paling jatuh. Oke, pangkat ke depan. Sederhanakan dulu sebelum diturunkan. 2/3 ln X tambah 1. Mau disederhanakan lagi atau langsung turunkan? Turunkan aja ya. Turunkan terhadap X. Karena mau nyari dy dx. Turunkan juga terhadap X ruas kanan. X kuadrat ya. Dikurangi 2/3 ln X tambah 1 gitu. Nah, ruas kiri menjadi apa? 1/Y, ln itu selalu kalau pakai bantuan fungsi ln, ruas kirinya tuh selalu itu. Karena selalu ln Y nanti 1/Y ya aksen. Ruas kanan, setengah konstanta, ln ini 1/1 min X kuadrat kali turunan dalamnya. Min 2X itu ya. Sebenarnya ini kalau mau diuraikan, ln 1 min X kali 1 plus X, lalu dipecah lagi menjadi tambah. Itu bisa, tapi ya udah sederhana lah. 1/dia kali turunan dalamnya 1. Ya udah, nggak usah ditulis. Y aksen menjadi Y-nya bawah ke kanan. Dikali
Yang panjang ini ya. Nah, gitu. Nah, kembalikan Y-nya ke fungsi semula. Y-nya adalah ini tadi. Akar 1 min X kuadrat dibagi apa tadi? X tambah 1 pangkat 2/3 kali, ya ini salin aja udah. 2 bisa dicoret kebetulan. Min 1 min X per 1 min X kuadrat dikurangi 2/3 kali 1 X plus 1. Udah begitu. Ngitungnya lebih gampang ketimbang pakai pembagian fungsi. Meskipun panjang. Polanya ruas kiri selalu kayak gini. Ruas kanan tergantung fungsinya. Gitu.